Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Di kesempatan yang indah ini, mari kita sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mari kita sama-sama membaca dan merenungkan ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di kesempatan yang indah ini kembali kita mau sama-sama belajar bagaimana kita untuk terus mengucap syukur di dalam segala keadaan. Karena kita percaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita ada kuasa. Setiap apa yang kita ucapkan ada kuasa. Seperti kita mengingat saat Tuhan Yesus tidak melakukan mukjizat. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa dan mukjizat terjadi. Di saat pandemi seperti ini ya saudara, banyak hal yang tidak kita ketahui nanti bagaimana. Tapi kiranya kembali kita mengingat, kita akan terus mengucap syukur di dalam segala hal. Seperti Ayub ya saudara. Ayub ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Seperti kita juga adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, bukan? Nah, Ayub ini dilimpahi rezeki sama Tuhan. Diberi kemurahan sama Tuhan. Dia mempunyai harta yang melimpah, ternaknya banyak, punya istri, juga anak-anaknya, semua hidup damai, hidup berkecukupan, berkelimpahan. Tapi saat ujian datang, saat pencobaan datang, saat Tuhan izinkan semua hal itu diambil satu persatu, hartanya hilang, anak-anak yang dikasihinya juga meninggal, sahabat-sahabatnya pergi karena Ayub menderita sakit kusta, penyakit orang terkutuk ya pada zaman saat itu. Dan istrinya pun meninggalkan dia, bahkan istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan dengan segala hal yang terjadi ini. Tapi mari kita kembali mengingat apa yang Ayub katakan, apa yang Ayub perbuat. Ayub tetap mengucap syukur. Ayub tetap percaya kepada Tuhan Allahnya. Mari kita buka di Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Di sini Ayub berkata kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin." Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub mengalami ujian pencobaan yang begitu berat ya. Kehilangan orang yang dikasihi itu dan kehilangan semua harta benda itu adalah ujian yang sangat berat ya saudara. Kalau kita hari-hari ini masih bisa nafas, masih bisa makan, kita masih bisa beli apa yang kita mau, kita masih saudara kita, orang tua kita, keluarga kita masih sehat, kita bisa mengucap syukur. Tapi gimana saat kita mengalami hal seperti Ayub? Apakah kita masih bisa mengucap syukur? Apakah kita masih mau percaya sama Tuhan? Apakah iman yang percaya akan janji-janjinya itu masih ada di dalam diri kita? Kita mari belajar dari pribadi Ayub ini ya saudara. Bagaimana Ayub ini adalah orang yang dikasihi Tuhan dan dia juga mengasihi Tuhan. Mari kita belajar sama-sama untuk hidup sebagai orang yang dikasihi Tuhan dan kita juga mengasihi Allah Bapa kita. Bagaimana kita mengasihi Allah Bapa kita kalau kita tidak mengenal Allah Bapa kita? Bagaimana kita mau mengasihi Allah Bapa kita kalau kita tidak hidup intim dengan Dia? Apakah saudara hari-hari ini merasa jauh dari Tuhan? Ataukah saudara hari-hari ini merasa tidak dikasihi oleh Tuhan karena pencobaan datang bertubi-tubi atau hal yang tidak terduga-duga itu datang?
Mari kita belajar dari Ayub ya saudara. Kita kembali diingatkan bahwa ayo kita sama-sama terus punya iman sama Tuhan. Kita mau terus sama-sama ingat kebaikan Tuhan. Allah yang mengasihi kita itu tidak pernah memberikan rencana yang abal-abal, tapi rencananya itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di pandemi seperti ini ya, banyak anak Tuhan yang diuji, banyak anak Tuhan yang baru mengenal Tuhan ataupun yang sudah lama mengenal Tuhan sedang diuji ya saudara. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia terus kuat di dalam Tuhan. Terus pandang janji Tuhan, pegang erat janji Tuhan itu ya saudara. Karena kita percaya Allah kita itu bukan Allah yang biasa, Dia Allah yang hidup. Dia pemegang, Dia adalah pemilik kerajaan surga, dan kita anak-anaknya adalah orang-orang pilihan yang akan memimpin bersamanya nanti di surga, sama-sama tinggal sama Tuhan Yesus di surga. Itu goalnya kita ya saudara. Di sini kita kembali mengingat bagaimana perkataan kita, bagaimana tutur kata itu mengandung kuasa. Mari kita belajar dari sosok pribadi Ayub, juga Tuhan Yesus. Bagaimana saat Tuhan Yesus itu tadi ya saudara, tidak melakukan mukjizat, Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus berkata-kata, Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa. Dan Ayub di saat dia mengalami ujian pencobaan, dia tetap punya iman sama Tuhan. Mari kita buka kembali Alkitab kita. Kita mau sama-sama baca di Roma 8 ayat yang ke-28. 23. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita tahu saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita sama-sama kembali introspeksi diri kita dan terus punya iman sama Tuhan. Terus Tuhan, kita pegang janji Allah itu bahwa rencana yang indah itu adalah bagian dari setiap kita, anak-anaknya yang dikasihi Dia. Dan kita orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil seturut dengan rencananya. Hendaknya kita juga saudara mengerti kerinduan Tuhan, yaitu Tuhan merindukan banyak jiwa-jiwa mengenal Dia, banyak jiwa-jiwa mengalami kasih Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Mari saudara, di dalam keadaan yang seperti ini, kita terus sama-sama bersatu, terus bergandengan tangan di dalam keluarga ilahi ini. Kita percaya perjuangan kita tidak hanya di Hong Kong, tapi nanti kita di Indonesia, kita akan terus sama-sama melayani Dia sampai Maranatha. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa terus melingkupi diri kita. Dan sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.